Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari anak-anak? Ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba cek teman-temannya, ada yang tidak masuk hari ini? Pernah pergi ke pasar bersama orang tuanya? Apa saja yang anak beli di pasar? Apakah setiap barang yang anak-anak beli itu memiliki harga yang sama? Ya, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema ketiga pembelajaran keempat. Oke, Ibu akan anak-anak bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini menunjukkan bahwa anak-anak sudah bisa bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui pengamatan gambar pada PowerPoint. Peserta didik dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan harga barang dengan nilai pecahan mata uang berbentuk kertas dengan tepat. Ya, anak-anak, coba anak-anak amati gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint saja yang Ibu dan Siti beli. Apakah setiap barang yang Ibu dan Siti beli itu mempunyai harga yang sama? Coba anak bandingkan ya, apakah harganya ada yang lebih murah ataukah harganya ada yang lebih mahal? Ya anak-anak, sekarang sebelum anak-anak dapat membandingkan harga barang, anak-anak harus ketahui dulu nilai mata uang kertas. Tonton video berikut ini anak-anak ya. Uang kertas contohnya. Ya, itu tadi adalah nilai pecahan uang kertas Rp1.000. Anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan. Tadi Ibu sudah membeli satu ikat bayam. Seharga berapa anak-anak? Iya, pinter. Rp1.000. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat tayangan video, kemudian anak-anak sudah mengamati gambar yang Ibu tampilkan tadi tentang nilai uang pecahan kertas dengan harga barangnya. Sekarang anak-anak kerjakan ya LKPD-nya. Kemudian anak-anak simpulkan uang digunakan untuk apa anak-anak? Iya, barang yang dibeli dibayar dengan uang anak teks yang Ibu tampilkan di PowerPoint, yaitu nama Siti membantu Ibu berbelanja. Apakah anak-anak dapat menemukan 3 kata dari teks Siti membantu Ibu berbelanja? Ayo, siapa yang bisa? Ibu minta perwakilan dari satu peserta didik untuk menyusun kata yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada 3 buah kartu ya Nak ya. Ada bayar, ibu, dan membeli. Anak-anak ayo siapa yang bisa menyusun katanya? Silakan silakan tulis ya. Iya, pinter. Adik sudah bisa menyusun kata-kata dari bayar, ibu, membeli. Jadi susun dalam bentuk kalimat. Jadi ibu membeli bayar. Anak-anak juga boleh menambahkan kata di pasar ya untuk menunjukkan keterangan tempat. Jadi nanti kalimatnya itu ibu membeli bayam di pasar. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengamati gambar seorang ibu dan Siti yang sedang berbelanja di pasar. Sikap apa yang dilakukan oleh Siti terhadap ibunya? Ya, sikap Siti terhadap ibunya itu sudah sikap membantu. Jadi itu berarti Siti sayang kepada ibunya. Anak-anak tahu Siti membantu ibu dan menyayangi ibu itu sudah menunjukkan Pancasila sila kedua, yaitu iya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan Pancasila sila kedua itu bukan hanya dilakukan oleh ibu saja, anak-anak bisa dilakukan juga bersama dengan anggota keluarga yang lainnya seperti dengan ayah, dengan kakak, dan saudara yang lainnya. Jadi bagaimana anak-anak bisa menghormati orang yang lebih tua? Tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Ya pinter, anak-anak tadi sudah belajar bagaimana memecahkan nilai mata uang berbentuk kertas dengan harga barangnya. Begitupun anak-anak sudah bisa membandingkan harga barang dengan nilai pecahan uang kertas. Kemudian setelah itu anak-anak juga sudah belajar tentang menyusun kata dalam bentuk kalimat. Dan anak-anak juga sudah membuat kalimat dengan benar. Kemudian yang ketiga, anak-anak sudah bisa menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Oke anak-anak, untuk mengetahui pemahaman anak-anak, Ibu akan berikan soal evaluasi. Anak-anak kerjakan dengan baik ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Seorang guru ya. Itu sekarang itu dituntut menjadi guru yang memesona ya, memesona. Ya. Nggak bisa disampaikan apa sebenarnya guru memesona itu? Ya, baik Kak. Menurut saya guru yang memesona itu adalah guru yang penampilannya itu menarik, jadi enak dilihat oleh siswa. Kemudian dari tutur katanya juga baik, sopan, santun. Kemudian yang ketiga, guru yang memesona itu bisa mengetahui keadaan peserta didiknya, bisa memahami peserta didiknya Pak. Apakah peserta didiknya itu paham atau tidak terhadap materi yang sudah kita pelajari. Kemudian yang keempat, guru memesona itu guru yang sudah bisa menguasai kelas. Kemudian yang kelima, guru yang memesona itu guru yang bisa menguasai teknologi, Kak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke. Kalau diterapkan di dalam atau implementasikan dalam RPP, ya kira-kira bisakah dilihat RPP-nya Ibu itu misalnya bahwa Ibu ini sudah menerapkan
sebagai guru memesona di RPP itu, ada yang bisa dilihat kira-kira di situ. Seperti apa gambarannya kalau misalnya di RPP-nya bahwa saya ini membuat rancangan dan memperlihatkan bahwa yang mengajar ini adalah guru memesona. Baik, Pak. Ini saya langsung ke bagian intinya saja ya, Pak ya. Kegiatan intinya saja. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Anak-anak, apa sih yang ada di gambar itu? Iya, pinter ya. Gambar itu ada seorang ibu dan seorang anak yang sedang berbelanja di pasar ya. Iya. Anak-anak bisa menyebutkan apa saja belanjaan yang sudah dibeli oleh Ibu dan Siti di pasar? Iya, pinter ya. Ibu dan Siti itu sudah membeli. Anak-anak, apakah barang-barang yang dibeli oleh Ibu dan Siti itu mempunyai harga yang sama? Ya, jelas anak-anak ya, setiap harga yang Ibu dan Siti beli di pasar itu pasti mempunyai harga yang berbeda. Ya, Andi kenapa? Andi mengapa diam saja? Oh, Andi belum sarapan. Iya, Ibu ingatkan kembali ya, Nak ya. Kalau sebelum sekolah itu Andi harus sarapan dulu ya, biar nanti fokus dalam belajarnya. Paham ya Andi ya? Iya, nanti kalau setelah istirahat, selesai pembelajaran ini, Andi langsung beli makanan. Dalam melaksanakan pembelajaran itu seringkali seorang guru ya dituntut untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Biasanya sementara kita mengajar, nampak bahwa ada murid kita itu yang slow learner, artinya lambat di dalam belajar. Sehingga ini yang sebetulnya sering mengganggu di dalam hal mengajar, karena kasihan juga dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, Ibu, kalau Ibu menghadapi permasalahan seperti itu, kira-kira bagaimana mengatasinya itu? Ya, baik, Pak. Kalau misalkan ada salah satu siswa saya yang mengalami lambat dalam belajar, ya Pak ya, tanpa mengabaikan peserta didik yang lainnya, ya biasanya saya ini Pak mengadakan bimbingan secara langsung, itu baik setelah anak-anak pulang sekolah. Ya biasanya anak-anak saya antarkan ke perpustakaan Pak, dan saya bimbing langsung di situ. Oh, jadi ya tetap berjalan pembelajarannya, nanti ya, setelah selesai baru ditangani khusus. Iya betul Pak. Kami Ibu yang namanya HOTS ya, HOTS. Ya, jadi pembelajaran inovatif, perencanaan pembelajaran inovatif sekarang ini hendaknya berbasis HOTS ya. Nah, kalau kita membuat RPP untuk melihat bahwa RPP yang kita buat itu sudah HOTS, di bagian-bagian mananya saja bisa kita deteksi bahwa oh ini sudah HOTS. Oh iya Pak. HOTS itu kan high order thinking skill ya Pak, kita bisa mengetahui bahwa soal tersebut itu sudah termasuk kriteria HOTS, itu sebenarnya sudah bisa terlihat dari IPK-nya ya Pak, dan tujuan pembelajarannya gitu Pak. Contohnya pada materi bahasa Indonesia ya Pak, yang sudah saya tampilkan tadi mengenai bagaimana caranya siswa dapat menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Ya, dalam proses penerapan HOTS-nya itu kan biasanya saya letakkan kata-kata yang tidak tersusun, yang belum tersusun gitu kan, misalnya ya harusnya itu ibu membeli buku, misalkan ibu membeli buku. Nah, diacak menjadi membeli buku ibu. Susunlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, di situ kan anak berpikir Pak, ya menganalisis terlebih dahulu sebelum dapat menentukan kalimat yang tepatnya seperti apa. Mungkin salah satu contohnya seperti itu Pak. Ya. Terkait dengan soal evaluasi ya, soal evaluasi. Di dalam pembelajaran Ibu, bisa memberikan satu contoh soal yang HOTS seperti apa itu? Ya. Lani adalah adik dari Sinta. Mereka adalah anak dari Bapak Slamet dan Ibu Siti. Lani dan Sinta sangat menghormati kedua orang tuanya. Sikap Sinta terhadap Lani adalah, nah Pak, di sini anak-anak itu diajak diberikan stimulus dulu ya Pak ya, stimulus yang kontekstual gitu. Apa sih yang ingin dicapai gitu, sikap Sinta terhadap Lani itu harusnya seperti apa? Apakah menyayangi, tidak adil, ataukah menghormati gitu Pak? Sebagai calon guru yang profesional ya, maka dituntut juga memberikan suatu penilaian. Nah, biasanya penilaian yang sekarang dituntut 3 aspek ya, jadi penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dari ketiga aspek penilaian ini ya, bisa Anda jelaskan bagaimana menilai ketiga aspek itu yang bisa lakukan? Oke Pak, untuk menilai aspek pengetahuan itu saya menggunakan soal evaluasi ya Pak. Kemudian untuk aspek keterampilannya
itu saya menggunakan bagaimana siswa bisa menyampaikan, mengemukakan hasil kerjaannya setelah saya meminta siswa untuk mengerjakan LKPD, menyajikan gitu ya Pak. Kemudian untuk aspek sikapnya, pada saat siswa mempresentasikan hasil kerjanya, itu saya bisa melihat ini sikap siswanya bagaimana, apakah dia percaya diri atau tidak, tanggung jawab tidak terhadap tugasnya, mungkin seperti itu Pak. Coba jelaskan itu bagaimana aplikasinya STEM dalam pembelajaran itu. Nah, STEM itu kan pembelajaran yang mengintegrasikan antara sains ya Bu, teknologi, engineering, art, dan matematik ya Bu. Nah, untuk sainsnya itu sendiri, itu bagaimana siswa mengamati benda-benda, mengamati sifat-sifat benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk sains, kemudian teknologi, ya Bu ya. Untuk teknologinya itu bagaimana siswa menghubungkan teknologi yang ada di lingkungan sekitarnya untuk membuat bangun ruang. Kemudian untuk engineeringnya sendiri itu bagaimana siswa membuat pola dan desain bangun ruang. Kemudian untuk art-nya sendiri bagaimana siswa mengkreativitaskan dengan mewarnai bangun ruangnya gitu Bu, sehingga menarik. Kemudian kalau matematiknya itu sendiri bagaimana siswa membuat jaring-jaring bangun ruang dengan ukuran tertentu sesuai dengan arahan dari guru. Mungkin seperti itu Bu. TIPEX-nya di mana? Katanya menerapkan TIPEX. Iya, Bu. Coba dijelaskan penerapannya. Iya, TIPEX itu kan technological, pedagogical, content and knowledge itu ya. Dalam pembelajaran itu saya sudah menerapkan TIPEX itu dengan menggunakan media PowerPoint dan menggunakan video, Bu. Untuk ya teknologinya itu saya menampilkan PowerPoint dan video, kemudian content knowledge-nya itu berhubungan dengan materi pengetahuan yang akan dipelajari. Kemudian kalau pedagogikalnya itu tentang strategi pembelajaran kitanya Bu, agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai oleh peserta didik. 4C itu masih ingat? Guru di apa 21? Ya, coba tunjukkan deh Bu, yang mana itu tadi di pembelajarannya Ibu yang 4C itu. 4C itu apa Bu? 4C itu apa Bu? 4C itu critical thinking, kreatif, kemudian kolaboratif, dan yang terakhir itu communication Bu. Untuk critical thinking-nya itu sendiri bagaimana guru dapat memberikan stimulus kepada siswanya agar siswa itu dapat berpikir tingkat tinggi. Kemudian kalau kreatifnya itu bagaimana seorang guru dapat menggunakan teknologi Bu. Kreatif menggunakan teknologi baik itu menggunakan media PowerPoint ataupun video. Kemudian collaboration itu bagaimana seorang guru dapat berkolaborasi dengan siswanya untuk menanyakan pengetahuan siswanya baik yang sudah dipahami ataupun yang belum dipahami. Kemudian communication-nya itu bagaimana seorang guru bisa memberikan stimulus pada siswa bahwa siswa itu harus bisa mampu untuk mempresentasikan hasil kerjanya gitu Bu. Coba sebutkan dulu teori-teori belajar yang Bu Sofia tahu, kalau saya tanya. Teori belajar itu yang saya tahu itu teori belajar behavioristik. Karena guru dapat memberikan stimulus dan responnya gitu terhadap peserta didik. Kemudian konstruktivitisme, bagaimana dalam pembelajaran itu peserta didik itu aktif dapat menemukan pengetahuan sendiri gitu Bu, berdasarkan pengalaman yang ada. Kemudian membangun pengetahuan. Ya, kemudian kognitif. Jadi teori belajar ini lebih menekankan proses ya Bu ya daripada hasil. Kemudian satu lagi itu teori humanistik. Bagaimana memanusiakan manusia gitu Bu. Memanusiakan manusia, memang manusia diajar manusia. Ya contohnya bagaimana cara seorang guru itu menghargai siswanya gitu Bu. Misalkan dengan memberikan apresiasi, pujian atau apa gitu. Bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran? Pilih salah satu teori konstruktivistik. Misalkan konstruktivistik ya Bu ya. Itu misalkan tadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu salah satu siswa diminta maju ke depan untuk menyusun kata dalam bentuk kalimat. Jadi kan siswa aktif berpikir ya Bu ya. Ini bagaimana, ini yang tepatnya bagaimana? Apakah ibu dulu atau membeli dulu atau sayuran dulu gitu Bu. Jadi kan siswa aktif. Terus dapat menemukan sendiri jadi kalimat itu tersusun dari subjek, predikat, objek dan keterangan tempat gitu. Mungkin seperti itu. Model pembelajaran apa yang digunakan? Model pembelajaran TPL. Langkah-langkah dalam pembelajarannya. Yang pertama untuk fase 1 ya Bu ya, tahapan orientasi terhadap masalah. Di situ siswa mengamati gambar seorang ibu dan anak yang sedang berbelanja di pasar ya Bu ya. Kemudian di situ kan siswa itu diajak untuk berpikir apa saja belanjaan yang ibu beli dan anaknya beli, kemudian bagaimana apakah harga yang ibu dan sisi beli itu mempunyai harga yang sama. Itu orientasi terhadap masalahnya. Kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajarnya itu pada saat guru menampilkan gambar barang yang dibelanjakan oleh Siti seperti
bayam dengan harga 2.000 misalkan. Bayam kemudian tempe harganya misalkan Rp1.000, kemudian 1 kilogram mangga gitu harganya Rp5.000 gitu Bu. Kemudian siswa itu diminta untuk menyebutkan masing-masing harga barang belanjaan ibunya Bu. Apakah harganya lebih murah ataukah lebih mahal dibandingkan. Kemudian pada tahap membimbing penyelidikan individu ataupun kelompoknya itu peserta didik mengerjakan LKPD berdasarkan pengawasan dan bimbingan oleh guru. Kemudian pada fase keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah selesai mengerjakan LKPD itu siswa menyampaikan hasilnya itu kepada guru dan teman-temannya. Kemudian yang terakhir itu pada tahapan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada saat siswa mempresentasikan hasil jawabannya, itu kan pasti jawaban itu apakah benar atau salah gitu. Jadi ditemukan solusinya itu Bu.